Dua direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum mendadak mengundurkan diri saat padat penanganan infrastruktur pasca bencana Sumatera. Adalah Dirjen Sumber Daya Air Dwi Purwantoro dan Dirjen Cipta Karya Dewi Homistriana menyatakan mundur dari jabatan Eselon 1 secara bersamaan. Waktu pengunduran diri keduanya menjadi sorotan karena saat Kementerian Pekerjaan Umum sedang fokus menangani perbaikan irigasi, pengendalian banjir, serta pemulihan sarana air bersih di sejumlah daerah terdampak bencana. Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum mengelola anggaran sebesar Rp118,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengelola Rp34,74 triliun. Sedangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya mengelola Rp12 triliun untuk program air minum, sanitasi, dan pengembangan kawasan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan kejadian ini menerangkan ada tata kelola yang buruk dalam anggaran Kementerian PU. Selain itu, program kebijakan diterapkan dalam Kementerian PU kurang berjalan transparan dan terbuka. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tata kelolanya buruk, Mas, dalam hal pengelolaan anggaran. Yang kedua, itu adanya temuan itu mengindikasikan juga bahwa program-program pelaksanaan dari kebijakan yang diterapkan di PU kurang berjalan transparan dan terbuka, dan ini mengindikasikan juga adanya banyak kerugian negara yang jumlahnya sampai 3 triliun itu, sehingga ini hal yang memprihatinkan ya, dalam arti bahwa akan mengganggu pelayanan publik, karena memang Kementerian PU ini kan bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik itu sendiri. Yang ketiga, menurut saya nih harus segera usut tuntas untuk mengungkap modus-modus apa saja, dan dalam ini sesuai dengan data yang dimiliki oleh BPK bisa digunakan untuk aparat penegak hukum. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait mundurnya Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Cipta Karya baru-baru ini. Dodi menerangkan pengunduran diri terjadi karena ada indikasi kerugian negara di Kementerian PU yang diungkapkan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK mengirim surat kepada Menteri PU pada Januari 2025 dan Agustus 2025. Hal ini disampaikan Menteri Dodi di Semarang pada 1 Maret 2026. Surat BPK pada Januari 2025 mencantumkan kerugian keuangan negara hampir 3 triliun rupiah. Pada masa Agustus 2025, dalam surat disampaikan kerugian keuangan negara turun dari awalnya hampir 3 triliun rupiah menjadi hampir 1 triliun rupiah. Dalam surat kedua tercantum beberapa rekomendasi, misalnya membentuk majelis ad hoc, membentuk tim di Satuan Kerja untuk percepatan pengembalian kerugian negara yang disebabkan pihak ketiga. Dodi mengatakan proses audit berjalan di bawah koordinasinya. Dodi mengakui tidak semua auditor di Inspektorat Jenderal bekerja secara optimal, namun tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Terus waktu itu saya kasih disposisi kepada Sekjen dan Irjen untuk menindaklanjuti dengan cepat. Dan saya kasih waktu sampai dengan bulan Juni 2025. Tapi sampai detik ini juga nggak ada respon. Kemudian surat cinta kedua meluncur ke saya itu di Agustus 2025. Nah, di situ disampaikan kerugian keuangan negara itu sudah turun menjadi hampir sekitar 1 triliunan lah. Ya, dari awalnya hampir 3 triliun menjadi sekitar turun menjadi hampir 1 triliun. Plus ada beberapa rekom, misalnya membentuk majelis ad hoc, membentuk tim di Satker untuk percepatan pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh pihak ketiga. Nah, yang ketiga ini juga belum ada lebih lanjut dari Irjen dan Sekjen, makanya kemudian saya ambil alih. Jadi nanti kita akan bentuk majelis ad hoc, kita akan bentuk tim baru di tiap-tiap Satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepat dan tidak mengganggu pekerjaan hari-hari para Satker. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga akan menghidupkan komite audit, karena bagaimanapun kita semua harus mungkin kita semua sepakat. Saya kan tidak bisa membersihkan rumah saya kalau sapu saya kotor. Dan saya melihat di Inspektorat Jenderal pun tidak semuanya bersih. Lebih lanjut, Menteri Dodi berharap apa yang dikerjakan Inspektur Jenderal ke depan jauh lebih baik. Pembentukan komite audit merupakan tindak lanjut amanah Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan Berita Nasional TV.